Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Manga One Piece chapter 1003 sudah bergentayangan dan penampakannya sudah bisa kita lihat meskipun masih berbahasa Ike-Ike Kimochi. Manga One Piece chapter 1003 mendapatkan judul Night on the Board, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti malam di atas papan. Papan apakah yang dimaksud? Simak terus video ini untuk mendapatkan jawabannya. Manga One Piece kembali mendapatkan jatah cover page, di mana Oda menggambarkan sosok Reiju lengkap dengan keranuman kedua buah segarnya, yang dibalut rapih menggunakan kostum Red Suit Germa 69 miliknya. Di mana di sebelahnya terlihat sosok kalajengking yang sedang memberikan bunga kaktus padanya. Manga One Piece chapter 1003 diawali dengan Luffy yang tak henti-hentinya memberikan pukulan yang mendarat indah di wajah naga lele Kaido. Pukulan yang dilancarkan oleh Luffy bukanlah pukulan ecek-ecek. Pasalnya Kaido sampai mengeluarkan darah dari mulutnya akibat serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Luffy. Bahkan Big Mom yang hanya bisa AFK sangat shock melihat Kaido diperlakukan tidak senonoh oleh Luffy. Sampai pada akhirnya Luffy mengeluarkan pukulan terhebatnya dan berhasil mendarat indah di bokong milik Kaido. Walhasil Kaido pun tersungkur dan rebahan di atas tanah. Namun setelah melakukan serangan tersebut, tubuh Luffy mengeluarkan udara seperti layaknya balon yang bocor. Kid yang melihatnya sangat syok dan berpikir jika Luffy baru saja mendapatkan serangan dari Kaido ataupun Big Mom. Tao yang telah mengetahui hal ini kemudian mengatakan pada Kid jika hal yang terjadi pada Luffy barusan adalah karena efek samping dari perubahan gear keempatnya. Dan ditambah lagi, Luffy tak akan mampu untuk menggunakan haki selama 10 menit. Kid lalu menanggapi efek samping yang dialami Luffy dan berkata, jadi semua kekuatan yang dimilikinya memiliki resiko. Hah? Tapi, apakah semua pukulan tersebut benar-benar berhasil melukai Kaido? Big Mom yang melihat tubuh Luffy tak berdaya langsung menyerang Luffy menggunakan pedang Napoleon yang terbakar karena dia gabungkan dengan Prometheus. Hahaba, Mother Destruction Sword. Namun Zoro dengan sigap menolong Luffy dan melompat untuk menghindari serangan dari Big Mom. Kid dan Killer yang melihat Kaido masih rebahan di tanah tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerangnya. Di sisi lain, Law menyerang Big Mom dengan teknik Counter Shock. Setelah sekian lama dicuekin, akhirnya ada yang memiliki hasrat juga untuk menyerang Big Mom. Kaido pun bangkit dari mode rebahannya. Kemudian dia langsung mengeluarkan angin tornado dan berhasil menerbangkan Luffy serta Zoro. Lalu, Kaido tanpa ragu langsung menggigit Luffy. "Hei, jangan kau makan kapten kami! Dasar naga lele sialan!" teriak Zoro. Zoro yang melihat kaptennya diperlakukan tak senonoh oleh Kaido langsung mengeluarkan teknik Santoryu Kokujo O Tatsumaki. Teknik yang pernah diperlihatkan oleh Zoro saat berhadapan dengan New Fishman Pirate di Arc Fishman Island. Tornado yang dihasilkan dari teknik Zoro ini berhasil mengcounter tornado milik Kaido. Bahkan salah satu tebasan dari tornado Zoro berhasil menyelinap masuk ke sisi Kaido dan membuatnya berdarah. Setelah pada Manga One Piece chapter 1002 kemarin sempat mencium bau Busodaki milik Kozuki Oden, akhirnya Kaido menyadari jika katana yang dipakai oleh Zoro merupakan milik Kozuki Oden. Pantas saja, pedang tersebut mengeluarkan aura haki yang aneh, tambah Kaido. Kaido pun berkata, "Jadi, kau ingin mencoba mengalahkanku dengan menggunakan tornado? Tak semudah itu, Purnomo." Kaido kemudian mengeluarkan teknik baru yang dinamakan Tatsumaki Kaifu, Twister Destruction Wind, dan menghasilkan pusaran angin tornado yang sangat besar dengan pedang angin yang keluar dari setiap sisi tornado tersebut. Zoro menghindari serangan tersebut sambil menggendong Luffy, sedangkan Kid dan Killer menangkis dan membelokkan serangan Kamaitachi milik Kaido. Di sisi lain, Law menggunakan kekuatannya untuk menghindari serangan tersebut. Shin kemudian berpindah ke dalam kastil Onigashima. Pertarungan yang sangat membagongkan di atas atap menyebabkan getaran hebat di area dalam Onigashima dan menyebabkan puing-puing atap mulai menghujani panggung utama kastil milik Kaido. Dan di suatu sisi panggung utama terlihat seonggok kepala Shogun Pakboy Orochi yang telah terpisah dari tubuh atletisnya dan saat ini tergeletak di atas tanah. Yap, apakah ini artinya Orochi memang benar-benar sudah mendapatkan gelar almarhum? Shin pun kembali berpindah, kali ini memperlihatkan 3 anggota CP0, di mana mereka sedang asyik duduk di salah satu ruangan kastil milik Kaido. Mereka bertiga ditemani dengan seorang wanita yang sedang bermain shamisen, di mana wajahnya ditutupi dengan kertas berlambangkan mata satu, dan sepertinya dia adalah salah satu anak buah dari Wushu. Dua anggota CP0 sedang bermain Go,
alias catur Jepang, di mana mereka mengumpamakan pion putih sebagai pasukan samurai, sedangkan pion hitam sebagai pasukan dari Kaido. Para samurai memiliki jumlah pasukan sebanyak 5.400 orang, dan saat ini mereka sudah kehilangan 400 orang. Sedangkan di pihak Kaido memiliki jumlah pasukan sebanyak 30.000 orang, dan saat ini sudah kehilangan 3.000 orang. Di mana setiap pion diibaratkan sebanyak 1.000 orang, sehingga saat ini di pihak samurai tersisa 5 pion, sedangkan pihak Kaido masih tersisa 27 pion. Apakah pihak samurai tidak memiliki kesempatan untuk menang? Jika kita melihat dari persentase jumlah pasukan yang mati, pihak aliansi sampai saat ini sudah kehilangan 8%. Sedangkan pihak Kaido sudah kehilangan 10% pasukannya. Itu artinya saat ini pihak samurai masih unggul karena dari awal mereka memang sudah kalah dalam hal jumlah pasukan. Lalu dari mana mereka mengetahui jumlah pasukan baik dari sisi Kaido dan aliansi samurai, padahal saat ini mereka sedang duduk manis di dalam kastil? Apakah para anggota CP0 ini memiliki Kenbunsoku Haki yang sama seperti milik Rayleigh, yang saat di Pulau Rusakaina dia bisa mengetahui posisi dan jumlah dari seluruh binatang di sana? Jika iya, benar-benar sangat membagongkan. Ketua dari CP0 yang memiliki badan paling kecil kemudian mengomentari kematian kawan bisnisnya yaitu Shogun tampan Orochi. Bahkan saat ini pesta perjamuan malah berubah menjadi arena pertempuran. Namun setelah kekalahan dari Doflamingo, pertempuran antara Kaido dengan generasi terburuk memang sudah tidak dapat terhindarkan lagi. Dia juga menambahkan jika 2 dari 4 kaisar lautan mengalami kekalahan di sini, maka masa depan dari dunia ini benar-benar tak akan bisa diprediksi. Namun sang ketua dari CP0 ini memprediksikan jika para samurai tak akan mampu memenangkan pertempuran ini, karena perang ini tak akan berakhir meskipun para generasi buruk berhasil mengalahkan Kaido ataupun Big Mom. Mana mereka juga harus berhadapan dengan para eksekutif milik Kaido, karena jika mereka semua tidak dikalahkan, maka para aliansi samurai akan dengan mudah dibinasakan. Sambil mendengarkan kultum dari ketua CP0, kita diperlihatkan situasi lain di pertarungan puncak Onigashima ini. Franky dan Sasaki terlihat sudah mulai saling bentrok. Sanji yang masih terjebak di dunia serambi lempit terlihat panik dengan kepala yang saat ini berlumuran darah. Lalu Nami, Usopp, dan Otama yang terlihat sedang memulai rencananya. Apakah rencana mereka sebenarnya? Apakah mereka berniat untuk menjadikan para gifter milik Kaido sebagai aliansi mereka dengan memanfaatkan Kibidango milik Otama yang akan ditembakkan oleh Goto Usopp? Ulti terlihat berlari dan sepertinya sedang mengejar Nami dan Usopp yang kabur menaiki anjing milik Otama. Jinbe pun diperlihatkan sedang bertarung dengan Wushu. Di sisi lain, Yamete bersiap untuk bertarung dan Momono Mesum serta Shinobu terlihat berada di belakang Yamato. Kemudian kultum dari ketua CP0 ini ditutup dengan perkataan, "Ayo, saling bertarunglah satu sama lain sampai hancur bajak laut." Pasti ada udang di balik bakwan dengan adanya CP0 di Onigashima. Apalagi saat ini mereka sedang duduk manis di dalam kastil milik Kaido. Sebenarnya berada di pihak siapakah mereka? Jika kita kembali ke manga One Piece chapter 978, saat Queen memberikan kata sambutannya di awal-awal pesta, CP0 tidak ada di daftar tamu yang diabsensi oleh Queen. Itu artinya mereka adalah tamu tak diundang di perang Onigashima saat ini. Pada manga One Piece chapter 929, mereka sempat bernegosiasi mengenai pembelian senjata dengan Orochi, dan sepertinya belum tercapai kata mufakat antara CP0 dan Orochi, karena Orochi yang meminta Dr. Vegapunk sebagai bayarannya. Itulah mengapa CP0 sangat menyesali kematian dari Orochi, di mana mereka akan lebih sulit bernegosiasi karena saat ini kekuasaan pabrik senjata sudah dikuasai sepenuhnya oleh Kaido. Mereka ingin menunggu pertempuran ini selesai dan mengambil keuntungan dari pertarungan ini. Yang mereka inginkan saat ini adalah persenjataan dari hasil pabrik-pabrik di Wano Kuni, dan akan lebih mudah mendapatkannya ketika kedua belah pihak mengalami kerugian akibat peperangan ini. Selain itu, mereka juga pasti mengincar Nico Robin, bukan? Di Dressrosa saja Robin sempat bersembunyi ketika ada CP0 di sana. Lantas siapakah yang akan melawan mereka? Karena akan sangat tidak mungkin jika Luffy dan krunya mampu langsung bertarung lagi setelah mereka melawan bajak laut kebun binatang milik Kaido. Sehingga Luffy membutuhkan bantuan pasukan untuk mengalahkan mereka. Dan yang paling cocok untuk berkonfrontasi dengan CP0 adalah pasukan revolusi. Mengapa pasukan revolusi bukan armada besar topi jerami? Ingat, lawannya adalah CP0 yang kekuatannya bisa jadi setara atau bahkan lebih hebat dari Doflamingo, sehingga armada topi jerami tak akan mampu menang melawan mereka.
Mimin pernah membuatkan teori jika Sabo dan pasukan revolusi akan datang ke Wano Kuni. Jika Nakama belum menontonnya, linknya ada di pojok kanan atas ya Nakama. Tak hanya menolong Luffy, Sabo dan pasukan revolusi juga memang memiliki niatan untuk pergi ke Wano Kuni. Di mana pada manga One Piece chapter 803, Koala dan Dragon sempat berbincang dengan intim dan mereka merencanakan untuk menginvestigasi dari mana Doflamingo mendapatkan pasokan senjata-senjatanya. Yap, tentu saja di Wano Kuni. Jika memang Sabo langsung bergegas ke Wano Kuni setelah insiden Reverie, maka itu sama saja dengan membawa Dragon ke Wano Kuni. Karena pada manga One Piece chapter 956, Dragon mengatakan jika dirinya ingin memastikan sendiri mengenai kebenaran berita dari koran lampu merah milik Morgan. Sudah pasti dia akan mengikuti Fever Card milik Sabo, bukan? Jika memang Dragon datang ke Wano, perang Wano yang dikatakan lebih besar dari perang Marineford semakin terlihat jelas. Shin kemudian kembali berpindah ke atap Onigashima. Terlihat Kaido berubah ke dalam mode hybridnya, yang masih diperlihatkan dalam bentuk siluet. Kaido terlihat besar dan lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan Big Mom yang ada di sebelahnya. Cororororororo. Hai Lin. Sepertinya pertarungan ini semakin menarik. Mama. Ya betul Kaido, aku merasakan hal yang sama sepertimu. Jika melihat kondisi ini, Mimin jadi kembali teringat dengan ramalan Hawkin si dukun beranak. Pada manga One Piece chapter 990, Hawkin dengan kartu gaplenya meramal jika kesempatan orang itu untuk hidup sampai esok hari hanyalah 1%. Dan dengan kondisi Luffy yang tepar, serta Kaido yang berubah ke dalam mode hybrid, sudah dapat dipastikan jika Luffy lah yang dimaksud oleh Basil Hawkin. Dan 1% kehidupan Luffy saat ini ada di tangan Zoro. Mengapa Zoro? Dari supernova yang lain, hanya Luffy dan Zoro yang berhasil membuat Kaido muntah darah. Itu artinya Zoro adalah sosok terpenting saat ini yang mampu mengalahkan Kaido dan mengulur waktu hingga Luffy memulihkan tenaganya selama 10 menit. Sebagai informasi penutup, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya pada chapter kali ini. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yos Nakama, itulah review manga One Piece chapter 1003. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar Nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!